Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga selalu senantiasa diberi kesehatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi semangat belajar yang tidak pernah pudar. Insya Allah, amin Allahumma amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali walaupun hanya dalam pembelajaran jarak jauh. Sekarang kalian sudah memasuki tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Sudah siapkan kalian belajar? Siapkan buku tematiknya tema 4, buku catatan dan alat tulisnya. Anak-anak, perhatikan lingkungan tempat tinggal kalian. Apakah kalian tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Dan pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca pada halaman 1. Sudah siap? Ya, ada teks bacaan tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungan, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Baik anak-anak, setelah membaca teks, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Iya, sudah jelas. Pada paragraf pertama, teh dapat tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. 2. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Iya. Ada di paragraf berapa anak-anak? Ada di paragraf terakhir. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi, di mana tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air, jadi bisa mencegah terjadinya erosi. Kemudian yang keempat, yang ketiga,
Ya, nomor 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Apa? Iya, tanaman teh akan terganggu kelestariannya. Jadi, sebaiknya dikonsumsi sesuai kebutuhan. Yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Sebaiknya yang dilakukan oleh petani agar tumbuhan teh tetap bertahan adalah yang pertama, mengolah tanah menjadi subur, gembur, bersih dari sisa akar dan tanggul, serta mematikan gulma yang masih tumbuh. Dan yang kedua juga tidak kalah pentingnya yang harus dilakukan oleh petani teh adalah penentuan jarak tanaman yang tepat dan pengairan yang cukup. Yang terakhir anak-anak, apa yang dapat kalian lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh tetap subur? Iya, dengan selalu memperhatikan dalam pemberian pupuk dan perawatan tanaman yang teratur. Anak-anak, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya, termasuk teh. Jadi, kita harus mengkonsumsi minuman teh sesuai kebutuhan. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Baik anak-anak, jadi menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu sangatlah penting. Nah, sekarang kegiatan kalian di rumah, buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Peta pikiran kalian masukkan pada diagram pada halaman 4 ya. Apa saja yang perlu kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Upaya kalian apa? Contoh, Ibu beri contoh. Melakukan reboisasi atau penghijauan untuk sumber daya alam berupa tumbuhan. Apalagi contohnya? Yaitu tidak membakar hutan. Apalagi mencegah terjadinya pencemaran air, karena air juga merupakan sumber daya alam yang perlu kita jaga kelestariannya. Sumber daya alam berupa hewan, upaya apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam berupa hewan? Contohnya apa? Iya, yaitu melindungi hewan langka, dan masih banyak lagi ya. Silakan kalian tulis peta pikiran kalian pada halaman 4. Kemudian hasil dari peta pikiran kalian nanti didiskusikan melalui Google Meet, didiskusikan dengan teman kalian. Selamat mengerjakan. Ayo menulis. Anak-anak, banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi tahukah kalian tentang proses pembuatan teh? Iya, prosesnya yaitu membutuhkan proses yang lama. Mulai dari penanaman yang dikerjakan oleh para pekerja teh. Yang pertama adalah penanam teh, di mana tugasnya penanam teh adalah menanam teh pada perkebunan teh yang mulai ditanam. Yang kedua, tampak gambar adalah pekerja di kebun teh, yaitu
Pemetik teh. Pemetik teh bertugas untuk memetik daun teh di kebun teh. Kemudian tampak gambar ketiga. Ia pekerja di kebun teh yaitu pengolah teh yang bertugas mengolah daun teh di pabrik. Yang terakhir setelah diolah ada tugasnya pengemas teh yang bertugas memasukkan teh dalam kemasan. Jadi, untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, pengolah daun teh, dan pengemas teh. Anak-anak, silakan kalian buka, lanjutkan halaman 9. Jadi perlu kalian ketahui betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, anak-anak, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Silahkan perhatikan fakta tentang manfaat bakau. Ternyata bakau sangat bermanfaat. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Jadi tidak terjadi erosi dan abrasi apabila ada tanaman bakau. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. Manfaat yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, ternyata bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Apa polutan di air laut? Yaitu zat-zat yang bisa menimbulkan pencemaran di laut. Keempat, manfaat bakau menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Yang terakhir, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, sekarang perhatikan pertanyaan yang pertama. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Mengapa? Ya, karena tanaman bakau memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Kedua, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Jika hutan bakau rusak, maka akan terjadi keseimbangan alam yang akan terganggu. 3. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam karena dapat menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, dan juga dapat melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Juga merupakan perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri, dan banyak lain lagi manfaat hutan bakau yang dapat menjaga keseimbangan alam. Apa saran kalian agar hutan bakau tetap lestari? Iya, yang terakhir
Silakan kalian tulis saran kalian agar hutan bakau tetap lestari. Kalau saran ibu guru, setiap sumber daya alam harus dijaga kelestariannya dan pemakaiannya sesuai kebutuhan, termasuk bakau. Baik anak-anak, di sekitar kalian terdapat sumber daya alam yang harus kalian jaga selain tanaman bakau, tanaman teh. Nah, sekarang tugas kalian selain membuat peta pikiran, upaya dalam rangka menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam pada halaman 4. Nah, pada halaman 11 pun coba kalian tulis, sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian. Yang ada di lingkungan kalian sumber daya alam apa saja? Iya, contohnya tumbuhan dan hewan. Jadi sebutkan 2 saja. Tulis contoh kegiatan kalian untuk menjaga kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian tumbuhan, untuk menjaga kelestarian hewan sebagai sumber daya alam. Kemudian kalian presentasikan melalui Google Meet nanti ya. Jadi halaman 4 peta pikiran kalian nanti didiskusikan dengan teman, dan halaman 11 contoh sumber daya alam dan kegiatan yang kalian lakukan untuk menjaga kelestarian tersebut. Kelestarian sumber daya alam tersebut, maksud ibu guru. Contoh sumber daya alam berupa tumbuhan, kegiatan apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kelestariannya? Iya, memelihara tumbuhan, memberi pupuk, tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Jadi contoh kegiatan apa saja yang bisa digunakan untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Kalau hewan, contoh kegiatan apa saja untuk menjaga kelestarian sumber daya alam berupa hewan? Iya, contohnya melindungi hewan langka, tidak melakukan perburuan hewan, dan masih banyak contoh-contoh kegiatan. Kalian tulis sebanyak mungkin contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut, yang disebutkan hanya 2 sumber daya alamnya. Nah, nanti kalian presentasikan di Google Meet. Baik anak-anak, kita harus bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Wujud syukur tersebut merupakan pengamalan Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Selain pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pekerja teh, ada juga seorang arsitek yang merupakan salah satu jenis pekerjaan juga ya, seperti Ayah Udin, seorang arsitek. Ia merancang sebuah bangunan di mana seorang arsitek akan menggambar rancangan bangunannya di atas kertas berpeta. Jadi macam-macam pekerjaan atau jenis-jenis pekerjaan itu sangatlah beragam. Namun apapun pekerjaan yang kita miliki, kita harus memiliki sikap jujur. Salah satu nilai sila Pancasila yang pertama. Perhatikan gambar Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam rangka permusyawaratan perwakilan. Yang kelima apa anak-anak? Bunyi sila kelima yang terakhir. Iya,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol-simbolnya ingat ya, yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat simbolnya apa? Sila keempat kepala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas. Baik, sekarang kalian mempelajari makna sila pertama dulu. Makna sila pertama dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Halaman 19 ya, sekarang ya, makna sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna apa, anak-anak? Ya, yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Nah, bisa kalian tulis, dimasukkan pada tabel. Makna pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Untuk makna yang pertama. Iya, contoh sehari-hari yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Contohnya yaitu hidup rukun antar sesama umat beragama. Bahkan rukun dengan penganut agama yang berbeda. Yang kedua, makna yang kedua dari sila pertama yaitu pada halaman 19, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk makna sila pertama. Yang kedua, sila pertama Pancasila. Yang makna kedua, butir kedua, contohnya adalah karena setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah apa? Iya, yaitu menjalani perintah agama sesuai dengan agama yang dianut. Misal, penganut agama Islam berarti menjalani perintah agama dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Bagus, silakan tulis lagi makna ketiga pada tabel. Makna ketiga berarti ada di halaman 11. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Silakan tulis contoh dalam kehidupan sehari-hari. Makna berikutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Iya, menjaga kelestarian sumber daya alam. Itu merupakan salah satu contoh kehidupan pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena memiliki makna semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga kelestarian sumber daya alam. 4, terakhir, makna sila pertama, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Apa anak-anak contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk pengamalan sila pertama yang bermakna toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama? Sudah Ibu Guru jelaskan pada pembelajaran tematik kemarin-kemarin. Iya, namanya toleransi, contohnya apa? Saling menghormati terhadap penganut agama yang berbeda, yaitu dengan memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Baik anak-anak, di sini ada tampak gambar pada halaman 19 dan halaman 20. Berilah pendapat kalian, apakah tindakan-tindakan yang tampak pada gambar tersebut sesuai dengan sila pertama? Jelaskan. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama di sini, menurut pendapat kalian sesuai apa tidak dengan sila pertama? Ada 2 anak yang saling mengejek karena memiliki latar belakang yang berbeda. Pendapat kalian? Iya, tidak sesuai dengan sila pertama. Alasannya?
Alasannya kenapa? Karena meskipun kita tercipta berbeda, namun di mata Tuhan Yang Maha Esa, derajat kita tetap sama. Jadi tidak sesuai ya sikap tersebut pada gambar. Tampak gambar nomor 1 tidak boleh saling mengejek. Nomor 2, pendapat nomor 2. Ada 2 pekerja. Bisa jadi pekerja bangunan yang bekerja keras. Sesuai apa tidak dengan sila pertama? Iya, sesuai. Alasannya karena sesuai dengan makna sila pertama, makna yang ketiga, yaitu semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Termasuk kita sendiri, kita harus menjaga kehidupan kita dengan cara bekerja keras seperti tampak pada gambar. Bekerja keras untuk bisa menjaga kelangsungan hidup kita. Yang ketiga, tampak pada gambar sudah jelas. Jadi pendapat kalian apa? Sudah jelas tidak sesuai dengan sila pertama. Alasannya, pemuda tersebut tergolong pemuda yang lemah iman. Pekerjaan mencuri itu merugikan orang lain. Jadi tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Halaman 20 masih ada 3 gambar. Gambar keempat. Bagaimana pendapat kalian? Apa sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, percaya adanya Tuhan? Iya, sesuai. Sesuai dengan sila pertama, makna pertama, percaya adanya Tuhan. Jadi, sikap kedua murid tersebut menunjukkan sikap yang patut dicontoh, di mana sebelum belajar harus berdoa terlebih dahulu. Kalian tadi belajar, sebelum belajar berdoa kan ya dalam hati ya, tanpa harus ibu perintah. Terus gambar ke 1, 2, 3, 4, 5. Gambar kelima, ada petani yang bekerja di sawah, mencangkul sawah. Pendapat kalian sesuai apa tidak dengan sila pertama? Iya, sesuai. Sama dengan gambar kedua. Sesuai dengan makna sila pertama, yaitu semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi Pak Petani selain bekerja untuk melangsungkan kehidupannya, juga telah ikut menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang terakhir anak-anak, ada anak bermain sepak bola. Bagaimana pendapat kalian? Iya, juga sesuai dengan sila pertama. Apa alasannya? Sama dengan yang Pak Petani. Jadi sesuai dengan makna sila pertama, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga, termasuk tubuh kita harus kita jaga dengan cara berolahraga. Baik anak-anak, untuk kesempatan kali ini Ibu yakin kalian sudah paham, sudah mengerti. Jadi tugas kalian halaman 4, tulis peta pikiran kalian, nanti didiskusikan dengan teman kalian melalui Google Meet. Juga halaman 9. Halaman 11, 4 dan 11, yaitu kalian juga tulis, sebutkan 2 sumber daya alam dan juga contoh kegiatan yang bisa dikerjakan untuk menjaga kelestariannya. Kalian presentasikan juga melalui Google Meet nanti. Sampai jumpa di Google Meet ya. Ibu yakin kalian sudah paham dan Ibu cukupkan pada pembelajaran kali ini. Dan
Tidak lupa Ibu selalu ingatkan, berhubung kita masih berada di tengah pandemi, 3M ya, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi keramaian. Selalu stay at home, jangan keluar rumah dulu. Perhatikan protokol kesehatan dan semoga kita senantiasa diberi perlindungan, diberi kesehatan dan segera keluar di tengah pandemi. Amin Allahumma amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.